Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Andini dari MN19K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Kenapa riset pemasaran itu diperlukan? Karena pertama, pemasar menginginkan pemahaman yang dapat membantu mereka menerjemahkan kinerja di masa lalu dan merencanakan kegiatan di masa depan. Yang kedua, mereka membutuhkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti mengenai konsumen, persaingan, dan merek mereka. Yang ketiga, manajer pemasaran sering melakukan survei pasar, peramalan penjualan berdasarkan wilayah atau penilaian iklan. Nah, tugas periset pasar adalah membuat pandangan tentang sikap perilaku pembelian pelanggan. Sistem riset pemasaran merupakan perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Maulana. Saya dari Manajemen 19K. Di sini saya menjelaskan lanjutan dari Dika Andini tadi. Di halaman 3 ini kita membahas sistem riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan perancangan, pengumpulan analisis, dan pelopor data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Pertanyaannya, kenapa sih kita perlu riset pemasaran? Kita balik lagi ke slide 2 tadi. Di slide 2 tadi kan dijelaskan kenapa perlu riset pemasaran. Salah satu contohnya, pemasaran menginginkan pemahaman yang membantu mereka menerjemahkan kinerja masa lalu dan merencanakan kegiatan masa depan. Nah, oleh sebab itu, riset pemasaran sangat penting. Tanpa adanya riset, menurut saya dari segi pemasaran, tanpa ada riset atau percobaan, itu kita nggak tahu bakal sukses atau enggaknya usaha kita gitu. Jadi riset itu sangat penting. Oke, kita langsung next ke slide 4. Di slide 4 ini ada proses riset pemasaran. Nah, langkah pertama riset pemasaran, satu, kita harus mendefinisikan masalah. Yang kedua, menentukan alternatif keputusan. Yang ketiga, menentukan tujuan riset. Nah, langkah yang kedua, kita harus mengembangkan rencana riset yang dari sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana sampling. Yang terakhir ada metode kontak. Seperti yang kita bisa lihat di kiri, yang pertama ada mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Jadi kita harus mendefinisikan masalahnya apa dan tujuannya untuk apa. Yang kedua, kita mengembangkan rencana riset, mengembangkan rencana percobaannya, mengumpulkan informasi. Kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin, kemudian kita analisis informasinya, ini benar atau tidak. Yang selanjutnya mempresentasikan temuan. Kita coba mempresentasikan pertemuan kita baik atau tidak. Setelah mendapatkan dukungan banyak, baru kita bisa mengambil keputusan. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan dilanjutkan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Iskandar dari MN19K ingin menjelaskan tentang pendekatan riset. Pendekatan riset yaitu suatu proses investigasi yang dilakukan aktif dan sistematis yang bertujuan menemukan dan merevisi fakta-fakta yang ada. Di dalam pendekatan riset terdapat 1. Riset observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui. Yang kedua, riset kelompok fokus, suatu diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Yang ketiga, survei. Survei adalah metode pengumpulan data primer
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau individu. Yang kelima, data perilaku, yaitu suatu data tindakan dari manusia yang mempunyai arti yang sangat luas. Yang terakhir, eksperimentasi, yaitu suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek dan mengenali hubungan sebab akibat. Instrumen riset adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Terdapat 3 jenis instrumen riset. 1. Kuesioner. 2. Pengukuran kualitatif seperti asosiasi kata, teknik proyektif, visualisasi, personitifikasi, teknik tunggu. Yang ketiga, peralatan teknologi seperti galvanometer, tachiotoskop, audiometer, kamera mata. Sekian yang saya dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulil Abror dari MN19K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode kontak dalam pemasaran dan pola-pola dalam pengukuran pemasaran. Metode kontak dalam pemasaran dibagi menjadi 4, antara lain 1. Kuesioner melalui surat, yang kedua wawancara melalui telepon, ketiga wawancara tamu kontak, dan keempat wawancara online. Oke, yang pertama kuesioner surat dapat digunakan untuk mengumpulkan sejumlah informasi dengan biaya rendah per responden. Responden dapat memberi lebih banyak jawaban jujur, namun surat kuesioner tidak terlalu fleksibel dan survei surat biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan dan tingkat respon seringkali rendah. Kemudian wawancara melalui telepon adalah salah satu metode terbaik untuk mengumpulkan informasi dengan cepat, dan ini memberi fleksibilitas yang lebih besar daripada kuesioner surat. Wawancara bisa menjelaskan pertanyaan dan tingkat respon cenderung lebih tinggi daripada dengan kuesioner surat. Kemudian wawancara online sebenarnya hampir sama persis dengan wawancara telepon, namun bedanya di sini adalah kalau wawancara online menggunakan kuota internet, sedangkan wawancara telepon menggunakan biaya pulsa untuk menghubunginya. Jadi wawancara online lebih kecil biayanya dibandingkan dengan wawancara online. Kemudian pola-pola dalam pengukuran pemasaran, terdapat 4 pola yang harus diukur dalam pemasaran, antara lain 1. Ukuran pelanggan, 2. Ukuran unit atau produk, yang ketiga ukuran arus kas, yang keempat ukuran brand, ukuran merek atau brand. Yang pertama yang diukur dari ukuran pelanggan adalah tentu kepuasan pelanggan. Yang dimaksud kepuasan pelanggan yaitu ukuran perasaan yang muncul setelah seorang pelanggan menggunakan produk kita yang Anda tawarkan sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Yang kedua, ukuran unit atau produk, yaitu ukuran biaya, ukuran daya beli, dan profit pasar yang harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Yang ketiga, ukuran arus kas, merupakan bagian aliran pemasukan dan pengeluaran uang. Jika pelanggan puas dengan produk kita, maka kemungkinan besar arus kas kita juga akan lancar dan baik-baik saja. Yang keempat, merek atau brand. Secara umum, merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk, karena fungsi merek adalah sebagai pembeda dari suatu produk. Maka apabila produk kita bagus, maka merek kita juga akan terkenal bagus. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.